Hello Teknolovers! Jika berbicara tentang perdukunan yang identik dengan ilmu hitam, sepertinya dukun yang sudah tobat menarik nih untuk kita bahas. Sebab dukun yang sudah terkenal hebat dan disegani oleh banyak orang, justru memilih berhenti dari dunia perdukunan yang telah dijalaninya sejak lama dan kembali ke jalan yang lurus alias bertobat. Wah, Masya Allah banget ya gengs! Nah, penasaran siapa saja mereka? Yuk langsung saja simak berikut dukun fenomenal yang mengaku sudah bertobat. Ria Puspitasari. Kepada Prasojo Muhammad, Ria Puspitasari mengaku bahwa dia dulu adalah seorang dukun santet yang kerap menerima orderan untuk menyakiti target para kliennya. Ia mengatakan orang yang ibadahnya lemah atau tidak rajin sholat akan gampang dari posisi manapun juga bisa kena. Namun kalau sudah ketemu yang rajin sholat, hal tersebut tidak akan mempan. Namun masih bisa mental ke anggota keluarganya yang lain yang tidak rajin beribadah atau rajin sholat. Ria juga menjelaskan bahwa terdapat doa yang benar-benar bisa membuat setan-setan peliharaannya dulu itu lemas dan terluka. Menurut Ria, doa Nabi Yunus di dalam perut ikan paus itu benar-benar ampuh untuk melumpuhkan serangan santet dan juga bisa melukai Ria beserta setan-setan peliharaannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Itu cuma sepenggal kalimatnya, tapi sudah bisa buat setan-setan saya pincang, lemas, dan badan gue juga bisa sakit-sakit. Hingga kita dukun jadi takut, kata Ria. Ki Joko Bodo. Nama Ki Joko Bodo pernah sangat populer dalam jagat dunia mistis dan supranatural sebagai salah satu paranormal. Dengan gayanya yang sangat khas, pria bernama asli Agus Yulianto ini pun sempat menjadi sosok yang sangat ngetop di kalangan masyarakat. Dulunya, Ki Joko Bodo juga termasuk aktivis yang berseberangan dengan pemerintah, sehingga keluar masuk penjara adalah hal yang biasa baginya. Setelah melalui banyak cobaan hidup, salah satunya adalah gagal CPNS. Ki Joko Bodo pun frustasi dan akhirnya banting setir jadi dukun. Setelah menjalani dunia perdukunan cukup lama, siapa sangka nih Ki Joko Bodo memutuskan untuk hijrah. Keputusan untuk tobat itu pun diambil setelah menunaikan ibadah umroh. Saat melihat Ka'bah, Ki Joko Bodo ini selalu menangis. Bahkan saat bersujud di tanah suci pun, ia mengaku merasakan getaran yang sangat kuat, yang membuat tubuhnya seolah tersengat listrik. Dari situlah ia percaya bahwa Tuhan memang ada. Kini Agus Yulianto alias Ki Joko Bodo telah meninggalkan pekerjaannya sebagai paranormal dan enggan berhubungan lagi dengan hal-hal mistis yang mengarah kepada perbuatan musyrik atau menyekutukan Allah. Tak tanggung-tanggung, segala koleksi yang berhubungan dengan hal-hal mistis untuk menjalankan prakteknya pun dihilangkan, salah satunya dengan cara dibakar. Selain itu, saat dirinya tobat, Ki Joko Bodo mengalihfungsikan tempat selama ini digunakan sebagai tempat semedi menjadi masjid. Masya Allah, dirinya pun mengaku beralih pekerjaan menjadi pemandu perjalanan wisata rohani demi menafkahi diri dan keluarganya. Ki Gendeng Pamungkas. Tidak banyak yang tahu kisah hijrah dari paranormal ternama Ki Gendeng Pamungkas. Ki Gendeng Pamungkas dulunya dikenal sebagai paranormal eksentrik. Paranormal ini sempat sangat populer dengan kekayaan yang melimpah dari praktek perdukunan. Rumahnya di Bogor juga terkenal sangat besar dan luas dengan kendaraan yang mewah-mewah. Sejak 1978, ia menjadi seorang terkenal dan disegani banyak orang. Siapa sangka di akhir hayatnya beliau akhirnya sudah bertobat dan telah meninggalkan praktek perdukunan lalu menimba ilmu agama lebih dalam. Sebelum wafat, ia sudah secara total meninggalkan praktek syirik dan kembali menjadi seorang muslim sejati dengan mengikrarkan kembali kalimat syahadat. Bahkan diketahui putranya G. Nusantara Merdeka ini konsisten di jalan dakwah. Perubahan yang terjadi pada diri Ki Gendeng Pamungkas pun banyak dipengaruhi oleh putranya sendiri. Ponari. Ponari dukun cilik asal Jombang dipercaya mampu menyembuhkan segala penyakit. Namanya melejit pada tahun 2009 dengan usia saat itu masih kecil, namun dipercaya punya kelebihan.
Berawal dari tersambar petir dekat ladang rumahnya, bukannya terluka dengan sambaran, justru mendapatkan sebuah batu. Dengan batu inilah disebut batu petir yang dipercaya mampu menyembuhkan segala penyakit. Masyarakat pun berbondong-bondong menemui Ponari untuk berobat. Bahkan sampai datang pasien yang berasal dari Singapura dengan tujuan menyembuhkan penyakitnya. Ponari mengakui pernah mendapatkan uang 100 juta rupiah dalam sehari saat prosesi pengobatan pada pasien dengan cara mencelupkan batu di air lalu diminum atau diusapkan pada tubuh pasien. Bukan hanya uang yang didapatkan, yang berobat juga sering memberikan barang-barang berharga. Meskipun Ponari tidak memasang tarif pengobatan, pasien sukarela memberikan uang dan barang demi kesembuhan. Batu petir yang dipercaya bisa menyembuhkan segala penyakit pernah ditawar sampai 1 miliar, tapi dia tidak ingin menjualnya. Meskipun sangat terkenal sampai pelosok Nusantara, namanya kembali redup pada tahun 2015. Setelah banyak bergelimang harta, pasien yang datang semakin sedikit dan nyaris tidak ada yang berobat lagi. Hal itu membuat Ponari bangkrut dan sadar karena tidak bisa mengelola uang banyak yang pernah dikumpulkan. Namanya kembali viral saat menikah dengan Aminatul Zuro pada tahun 2020 dengan usia yang sudah dewasa dan berpikir matang. Ponari beserta keluarga kecilnya berbenah memperbaiki diri dengan terjun dalam dunia usaha kecil-kecilan, serta hidup sederhana dan berbahagia karena sudah dikaruniai momongan. Kang Maman. Saat usaha dan praktek Kang Maman sangat maju, disitulah titik di mana prosesi hijrahnya Kang Maman bermula. Namun, ada saat-saat Kang Maman ini mengalami kebangkrutan. Setelah bangkrut, ia memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Ia pun bertemu dengan temannya dan mulai menceritakan masalah dan problema yang sedang ia alami. Ia mengaku sakit hati dan agak rada kecewa pada Tuhan. Setelah ia menceritakan kisahnya, akhirnya temannya tersebut mengajaknya ke masjid untuk kajian. Bahkan teman dari Kang Maman ini juga mengajaknya untuk mendatangi gurunya. Nah, dari situlah Kang Maman ikut selama 3 bulan. Ia juga belajar zikir. Sampai akhirnya ia dituntut untuk bertobat. Selama ini ilmu yang dipelajari itu belum tepat karena selalu disalahgunakan dan menganggap dirinya sakti. Karena keinginan yang kuat untuk merubah diri dan bertobat, maka hasilnya Kang Maman sudah paham arah ilmu yang benar, serta usahanya pun kembali membaik. Buat teknolovers yang tercinta, bukankah kembali ke jalan yang benar adalah hal yang kamu inginkan dari dulu? Lantas, mengapa kamu masih menetap dan enggan keluar dari hal yang membuatmu semakin jauh dari Tuhan? Kamu nungguin apa? Yuk, bismillah. Jika ada niat, insya Allah pasti akan ada jalannya. Semoga hari kamu menyenangkan. Oh iya, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe yang ada di bawah ya. Bye-bye.